Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Jenis-jenis pekerjaan. Perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, ataukah di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa yang ada di sana? Untuk memahami, ayo kita pelajari. Ketika liburan tiba, Lani mengunjungi kakeknya. Kakek Lani tinggal di daerah pegunungan. Udara di sana terasa sejuk, berbeda dengan udara di tempat tinggal Lani. Setiap pagi, Lani tidak pernah bosan menemani kakeknya berjalan pagi. Tempat tinggal kakek Lani dekat perkebunan teh. Kakeknya sering mengajak Lani berjalan-jalan mengitari perkebunan teh. Lani diberitahu oleh kakeknya bahwa teh merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di daerah berudara sejuk. Tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius, yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor, Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo, Jawa Tengah, dan Malang di Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungun, Sumatera Utara, dan Kerinci, Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Nah, setelah membaca teks di atas, Lani semakin paham. Tak heran pohon teh di kebun dekat rumah kakeknya tumbuh subur. Iklim di sana memang sangat mendukung untuk tumbuh kembang tanaman teh. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius, seperti wilayah pegunungan yang berudara sejuk atau daerah yang cukup mendapat curah hujan. 2. Bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Tanaman teh ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter agar dapat menahan erosi. 3. Apa yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran? Hal yang akan terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi secara besar-besaran yaitu tanaman teh akan menjadi langka dan harga jual produk teh menjadi lebih tinggi. 4. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh tetap bertahan? Hal yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh tetap bertahan yaitu melakukan pengolahan tanah agar tetap subur dan membersihkan gulma yang tumbuh di sekitar tanaman teh. 5. Apa yang dapat kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam tetap subur?
Hal yang dapat dilakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam tetap subur yaitu memberi pupuk dan melakukan perawatan secara baik dan teratur. Diskusikan jawabanmu dengan temanmu. Setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan kita. Buatlah peta pikiran yang berisikan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam penting? Yang pertama adalah mencegah terjadinya bencana seperti banjir dan tanah longsor. Kemudian menjaga flora dan fauna dari kepunahan. Agar SDA atau sumber daya alam tetap tersedia dan mudah didapatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kemudian, mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan, membuat pemandangan alam dan lingkungan sekitar menjadi indah, menanggulangi ancaman rusaknya ekosistem, agar dapat meningkatkan pasokan air bersih, dan agar anak cucu kita mendapatkan warisan bumi yang sehat dan bersih. Diskusikan hasilnya dengan teman satu kelompokmu. Banyak masyarakat yang menikmati teh. Akan tetapi, tahukah kamu tentang proses pembuatan teh? Amati gambar di bawah ini. Gambar yang pertama ini adalah gambar perkebunan teh. Kemudian gambar yang kedua memetik daun teh. Gambar yang ketiga mengolah daun teh. Dan gambar yang keempat adalah pengemasan teh. Untuk mengolah teh menjadi minuman, banyak jenis pekerjaan yang terlibat. Ada penanam teh, pemetik teh, penggiling daun teh, dan pengemas teh. Apa yang kamu ketahui tentang jenis pekerjaan di sekitarmu? Bandingkan temuanmu dengan informasi yang dimiliki temanmu. Tulislah hasilnya dalam diagram Venn. Diagram Venn-mu harus memuat dua jenis pekerjaan. Daerah mereka bekerja, apa yang dikerjakan, hasil yang diperoleh, dampak dari pekerjaan mereka bagi masyarakat dan pekerja. Nah, misalkan pekerjaan yang pertama adalah petani. Petani bekerja di kebun atau sawah. Pekerjaannya adalah menanam tanaman. Kemudian pekerjaannya kedua, nelayan. Bekerja di laut, mencari dan menangkap ikan. Persamaannya, petani dan nelayan sama-sama menghasilkan barang, kemudian dapat memenuhi kebutuhan pangan. Kembangkan diagram Venn-mu dalam bentuk tulisan. Sampaikan hasilnya kepada gurumu. Nah, ini hanya sekedar alternatif jawaban ya. Petani dan nelayan merupakan jenis pekerjaan yang banyak dikerjakan oleh penduduk di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Indonesia adalah negara agraris dan maritim. Petani biasanya menanam jenis tanaman tertentu, seperti padi, teh, jagung, dan lain sebagainya di kebun atau sawah. Sedangkan nelayan bekerja di laut untuk mencari ikan. Kedua jenis pekerjaan tersebut sama-sama menghasilkan barang dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia. Tanaman memberikan manfaat bagi manusia. Apabila tidak berhati-hati dalam memanfaatkannya, tumbuhan akan punah. Manusia akan mengalami kesulitan. Oleh sebab itu, kita wajib menjaga keberadaan tanaman dengan menanam kembali, serta menjaga lingkungannya. Bacalah teks berikut dalam hati. Ini kakak bacakan dengan nyaring ya, supaya kalian bisa menyimak. Taman bermain yang hilang. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi, kepiting kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Kupi selalu menanti saat-saat mereka terempas oleh air pasang, lalu tiba di hutan bakau. Nanti di sana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Upi si udang kecil, Kuro si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti bangau cilik
dan Momo si monyet. Di antara akar bakau mereka bisa bermain kejar-kejaran, peta umpet, atau tidur di sela akar yang melintang. Seru sekali saat-saat itu. Ada kalanya mereka berpisah, terbawa oleh pasang surut kembali ke laut bebas. Namun, suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya pun berbeda. Tidak asin seperti air laut, tetapi tidak juga tawar. Kupi tidak tahu apa namanya. Berbeda, tetapi Kupi dan teman-teman tetap bisa bermain dengan nyaman. Malam itu di pesisir pantai, Kupi bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak lagi pernah bisa bertemu dengan bangau putih, teman ayah? Aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Kuro, Bangau Cilik, dan Momo. Mengapa sekarang susah sekali kita bertemu dengan mereka ya?" Sambil berjalan pelan di gundukan pasir, ayah Kupi menjelaskan perlahan. "Kupi, sayang sekali hutan bakau tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari paman nelayan. Manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Mereka butuh lahan yang luas. Mereka menebang habis hutan bakau. Mereka membangun gedung tinggi menjulang ke langit di atas taman bermainmu itu." Ayah menjelaskan perlahan. Sesungguhnya ia tidak ingin Kupi sedih, tetapi bagaimana lagi? Ayah tidak ingin Kupi terus menanti tanpa kepastian. Kupi tertunduk sedih. Pupus sudah harapannya bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya. "Mengapa manusia begitu jahat, ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita, makhluk kecil di pesisir pantai? Mengapa manusia hanya memikirkan dirinya sendiri?" Kupi meratap pelan, namun penuh amarah. Ayah ingin menenangkan hati Kupi. Ia menambahkan, "Sebenarnya, ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya, Kupi. Air laut akan semakin mudah mencapai daratan. Tidak ada lagi pohon bakau yang menahan. Lama-kelamaan, air tanah di sekitar pantai akan menjadi air asin. Manusia akan tidak bisa minum air asin, Kupi." Ayah berusaha menjelaskan panjang lebar. Ayah kemudian menambahkan, "Dengan rusaknya pantai akibat penebangan bakau, kegiatan manusia pun menjadi terganggu. Sekarang wisatawan yang berkunjung ke pantai ini semakin berkurang. Para pedagang yang dulu berjualan di sekitar sini tidak ada lagi. Pemandu wisata yang biasa menjelaskan tentang keindahan pantai dan hijaunya bakau pun sudah jarang terlihat. Nelayan yang biasa menjual hasil tangkapan mereka pun tinggal sedikit." Kupi tidak terhibur oleh penjelasan ayah. Pikirnya biarkan saja manusia menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Manusia memang sering tidak bijak. Kupi hanya ingin berdoa, semoga suatu saat nanti hutan bakau akan kembali. Semoga suatu saat nanti ada lagi taman tempatnya bermain. Semoga suatu saat nanti ia masih bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kecilnya. Kupi hanya bisa berdoa. Semoga kelak manusia bisa bertindak lebih bijaksana. Semoga. Santi Hendrieti. Nah, sekarang jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita di atas. 1. Siapa yang tinggal di dalam hutan bakau? Upi si udang kecil, Kuro si kura-kura, Bangau cilik, dan Momo si monyet. 2. Apa yang biasa dilakukan Kupi dengan ayahnya? Kupi dan ayahnya biasa berjalan di atas gundukan pasir. Saat malam hari mereka menanti air pasang yang akan membawa mereka ke hutan bakau bertemu dengan teman-temannya. 3. Mengapa Kupi sedih dan marah? Kupi sedih dan marah karena sulit untuk menemui teman-temannya lagi akibat hutan bakau yang telah rusak oleh manusia. 4.
Gambarlah salah satu tokoh, tulislah pendapatmu tentang tokoh tersebut. Tokoh-tokoh yang ada dalam cerita yaitu Kupi, si kepiting kecil, Ayah Kupi, kepiting besar, Upi si udang kecil, Kuro si kura-kura, Bangau, Mumu si monyet dan manusia. Kalian pilih salah satu ya. Kemudian tulis pendapat kalian masing-masing. Sampaikan gambar dan tulisanmu kepada teman kelompokmu, mintalah pendapat mereka. 5. Apakah gambarmu sama dengan gambar temanmu? Jelaskan. Mungkin sama dan mungkin juga tidak ya, jadi jawaban relatif berbeda-beda sesuai dengan gambar kalian masing-masing. 6. Apakah komentarmu tentang tokoh sama dengan komentar temanmu? Jelaskan. Nah, misalkan saja aku suka dengan tokoh Ayah Kupi karena ia bisa menjelaskan tentang penyebab hilangnya hutan bakau kepada Kupi secara bijak. Betapa tumbuhan sangat besar perannya dalam kehidupan kita. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan penjaga lingkungan di sekitar kita. Selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Salah satu contohnya adalah tanaman bakau. Perhatikan fakta tentang manfaat bakau berikut, lalu jawablah pertanyaan. 1. Melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang yang datang sehingga hanya riak gelombang yang sampai di sisi pantai. 2. Menahan rembesan air laut ke darat. 3. Sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Selain dapat menjaga daratan, bakau juga memiliki peran penting dalam mengurangi polutan di air laut. 4. Menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Daun bakau dapat menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke lingkungan. Dengan demikian, udara di sekitar pantai tetap bersih dan segar. 5. Menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Kelestarian hewan laut dan darat seperti udang, kepiting, berbagai jenis ikan, burung, monyet, serta biawak terjaga dengan adanya hutan bakau di pesisir pantai. 6. Mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut, seperti badai dan gelombang pasang. Nah, mengapa kita harus menjaga kelestarian tanaman bakau? Kita harus menjaga kelestarian tanaman bakau karena untuk mencegah terjadinya abrasi dan menjaga ekosistem lingkungan sekitar daerah laut atau pesisir. Apa yang terjadi jika hutan bakau rusak? Jika hutan bakau rusak, maka akan terjadi abrasi atau pengikisan pantai. Rusaknya ekosistem pantai atau pesisir menimbulkan dampak bencana alam. Bagaimana hutan bakau dapat menjaga keseimbangan alam? Jelaskan. Hutan bakau dapat menjaga keseimbangan alam dengan menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar, memiliki akar yang kuat yang berfungsi untuk menahan gelombang air laut, sehingga dapat mencegah terjadinya abrasi, dan menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Apa saranmu agar hutan bakau tetap lestari? Tidak melakukan penebangan hutan secara sembarangan dan berlebihan, menjaga habitat yang ada di hutan bakau tersebut, melakukan penanaman kembali tanaman bakau di pesisir, dan tidak mengalihkan hutan bakau menjadi area pemukiman dan pabrik industri. Nah, diskusikan hasilnya dengan teman sekelasmu ya. Di sekitarmu terdapat sumber daya alam yang harus kamu jaga. Sebutkan 2 sumber daya alam yang ada di lingkunganmu, dan tulislah paling sedikit 3 kegiatan untuk menjaganya. Sumber daya alam yang pertama adalah pohon jati. Contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya: tidak menebang pohon sembarangan, melakukan tebang pilih, dan penanaman kembali tanaman yang telah dimanfaatkan atau
peremajaan tanaman. Kemudian sumber daya alam yang kedua adalah rusa. Contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya, tidak berburu hewan sembarangan. Kemudian melindungi hewan-hewan langka, dan tidak merusak habitatnya. Sampaikan hasil kerjamu kepada gurumu. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan beragam tumbuhan. Yuk membuat poster untuk menginformasikan pada temanmu di sekolah tentang pentingnya menjaga dan menyayangi tumbuhan yang ada di lingkungan kita. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.